Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pelajaran sosiologi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi kelas 12 tentang kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas. Sebelum kita mulai masuk ke materi, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa bersama-sama. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Buat teman-teman yang belum menyiapkan alat tulis seperti buku, pensil, ataupun pulpen, silakan disiapkan dahulu. Kira-kira apa saja sih yang akan kita pelajari pada bab kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas? Karena kemarin kita telah mempelajari bab tentang kearifan lokal, sekarang kita akan mempelajari tentang pemberdayaan komunitas. Apa sih pemberdayaan komunitas? Nah, apa sih pemberdayaan komunitas? Ternyata pemberdayaan komunitas atau pemberdayaan masyarakat adalah kelompok individu dengan identitas yang sama, berupaya mengembangkan perubahan ke arah yang lebih baik dengan merumuskan masalah, menyusun rencana, menentukan arah perubahan dengan persepsi dan keyakinan mereka. Nah, proses perubahan ini didasari dengan kearifan lokal. Jadi ketika sebuah wilayah ada kearifan lokal, maka kearifan lokal akan dimanfaatkan sebagai perubahan yang nantinya harapannya bisa berdampak baik untuk masyarakat tersebut, minimal bisa mendapatkan tambahan pendapatan untuk masyarakat di sekitar wilayah tersebut. Lalu tujuan dan sasaran pemberdayaan masyarakat itu ada dua. Yang pertama untuk kelompok yang tidak berdaya atau komunitas yang tidak berdaya dan komunitas berdaya. Nah, untuk komunitas yang tidak berdaya sasarannya juga berbeda. Jadi diharapkan dengan adanya pemberdayaan masyarakat atau komunitas, bagi komunitas tidak berdaya akan menjadi komunitas yang mandiri, bertindak, berpikir, dan bertanggung jawab atas apa yang akan dikelolanya nanti. Contohnya nih, kayak di Gunung Kidul, Yogyakarta, itu ada objek wisata. Nah, objek wisatanya inilah yang dinamakan kearifan lokal oleh penduduk setempat, dijadikan sebagai sebuah tempat wisata tujuan bagi turis-turis asing atau turis-turis lokal, namanya Gua Pindul. Nah, ketika akan masuk ke Gua Pindul, para wisatawan diwajibkan membayar karcis atau retribusi. Nah, dari uang retribusi ini akan disalurkan kepada masyarakat kembali sebagai pendapatan di luar pendapatan pokok mereka masing-masing, seperti itu. Lalu apa sasaran untuk komunitas yang sudah berdaya? Jadi sasaran untuk komunitas yang sudah berdaya adalah bentuknya sebagai penguatan atas ancaman dan memperkokoh komunitas atau memperkokoh anggota di dalam komunitas. Nah, ketika suatu objek wisata sudah dikelola dengan baik, maka komunitas akan menjadi lebih berdaya atau komunitas akan menjadi komunitas yang berdaya. Jadi adanya pemberdayaan masyarakat atau pemberdayaan komunitas tersebut hanya ditujukan untuk menguatkan kembali individu-individu di dalam komunitas supaya tetap berada di jalurnya, yaitu untuk mensejahterakan masyarakat-masyarakat di tempat wisata tersebut ada, seperti itu. Nah, selanjutnya ada faktor penghambat pemberdayaan masyarakat. Faktor yang pertama adanya keterbatasan komunitas. Apa sih keterbatasan komunitas? Jadi contohnya seperti ini ya teman-teman. Ketika suatu tempat mempunyai objek wisata, maka dibutuhkan orang-orang yang akan mengelola objek wisata tersebut. Misalkan objek wisata tersebut membutuhkan 10 orang, akan disebarkan ke bagian-bagiannya masing-masing. Misalkan ada bagian karcis, bagian parkir, bagian makanan atau kantin, lalu bagian kebersihan, bagian wahana, dan yang lain sebagainya. Tetapi
Yang ada atau yang mau bergabung itu hanya 5 orang, sedangkan yang dibutuhkan 10 orang. Nah, itu termasuk keterbatasan komunitas. Lalu keterbatasan komunitas yang kedua adalah ketika suatu wilayah membutuhkan seorang ahli nih, ahli untuk merancang wisata, misalkan akan merancang jalur pendakian, maka dibutuhkan ahli yang memang sudah sering membuat jalur pendakian, tetapi di dalam komunitas tersebut, di dalam masyarakat tersebut tidak ada yang bisa untuk membuat jalur pendakian tersebut. Nah, itu termasuk ke dalam keterbatasan komunitas. Lalu faktor penghambat yang kedua adalah persepsi masyarakat. Nah, ketika persepsi masyarakat ini tidak berubah, jadi sudah merasa cukup atau mungkin adanya ketakutan-ketakutan jika mereka melakukan perubahan, maka mereka tidak bisa semampu sekarang. Maksudnya ketika mereka sudah ada di level pertama, mereka sudah berpersepsi mereka sangat nyaman, mereka sudah oke, dan takut untuk melangkah ke level berikutnya untuk melanjutkan perubahan atau pemberdayaan masyarakat. Nah, ini yang dimaksudkan dengan faktor penghambat bagian persepsi masyarakat. Seperti itu ya. Lalu yang ketiga, dominasi kekuasaan. Jadi, adanya perubahan itu juga dibantu oleh yang namanya kekuasaan. Nah, maksudnya kekuasaan ini adalah pemimpin-pemimpin setempat, pemimpin-pemimpin lokal wilayah setempat. Ketika pemimpin-pemimpin lokal ini tidak setuju atau tidak mau adanya perubahan, maka perubahan otomatis tidak akan bisa terjadi. Lalu faktor penghambat yang terakhir adalah zona nyaman. Sama seperti persepsi masyarakat ya, ketika zona nyaman itu sudah sangat nyaman dan masyarakat enggan beranjak dari zona tersebut, maka perubahan dan pemberdayaan masyarakat tidak akan bisa terjadi. Jadi kuncinya untuk bisa melakukan pemberdayaan masyarakat adanya komunitas yang mendukung, lalu adanya pemimpin yang paham akan perubahan dan berani keluar dari zona nyaman, serta menghilangkan persepsi masyarakat yang tadinya negatif menjadi ke arah yang positif. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada tahapan pemberdayaan komunitas. Ada 7 tahapan pemberdayaan komunitas. Yang pertama, adanya keinginan masyarakat untuk berubah terlebih dahulu. Jadi, tujuan dari pemberdayaan komunitas adanya kemandirian masyarakat secara pendapatan, secara ekonomi, secara persepsi, dan yang lain sebagainya. Jadi ketika masyarakat sudah memiliki keinginan untuk berubah, sudah bisa dipastikan pemberdayaan komunitas akan berjalan dengan lancar. Tetapi jika masyarakat sudah tidak mempunyai keinginan untuk berubah, maka pemberdayaan komunitas mustahil bisa dilakukan di dalam masyarakat tersebut. Lalu langkah yang kedua, menghilangkan beban penghambat. Jadi tadi kan kita sudah belajar ya, ada 4 faktor penghambat. Nah, faktor-faktor tersebut harus bisa kita hilangkan atau kita lepaskan dari diri masyarakat tersebut. Kita harus bisa mengubah persepsi, kita harus berani keluar dari zona nyaman, dan yang paling penting ketika perubahan itu didukung oleh pemimpin-pemimpin lokal yang ada dalam masyarakat, maka perubahan atau pemberdayaan komunitas akan bisa berjalan lebih cepat dan bertahan lebih lama di dalam masyarakat. Lalu step yang ketiga, masyarakat harus bisa mencari potensi di dalam diri mereka. Mungkin bisa melalui makanan, bisa melalui keadaan geografis atau apa saja sumber daya alam yang kira-kiranya menarik wisatawan seperti itu. Lalu step yang keempat, bertanggung jawab dan membuat program serta peran. Jadi ketika mereka sudah tahu nih potensinya bisa melalui makanan, kira-kira programnya apa ya yang bisa menarik banyak wisatawan? Oh, mungkin bisa kita buatkan pasar tradisional yang nantinya kita akan mengajak beberapa ahli ekonomi atau masyarakat lokal mengelola pasar tradisional di sini. Nanti kiranya akan dilaksanakan 2 minggu sekali dalam 1 bulan. Nah, ini yang namanya program serta peran atas potensi dan pengembangan diri dari dalam masyarakat.
bisa melalui makanan, lalu seperti tadi ada goa buatan alam, mungkin kita bisa menjadikan wisata susur goa dan yang lain sebagainya. Nah, menghasilkan produk yang nyata. Apa maksudnya produk yang nyata? Ada yang bisa membantu? Nah, maksudnya menghasilkan produk yang nyata itu ketika sudah terbentuk program, sudah terbentuk peran, kita yang menjalankan program-program tersebut dan peran-peran tersebut dengan baik. Sehingga step yang keenam, masyarakat bisa merasakan perubahan perilaku dari dalam dirinya. Misalkan nih, yang awalnya masyarakat sangat tertutup dengan dunia luar, ketika sudah banyak wisatawan yang masuk, maka diharapkan masyarakat bisa merubah perilakunya, bisa mengubah persepsinya tentang dunia luar, bisa lebih terbuka dengan dunia luar, bisa merangkul masyarakat lainnya yang masih memiliki persepsi yang tertutup dengan dunia luar, sehingga mereka bisa mendapatkan pendapatan yang baru dari adanya wisata-wisata yang telah dibentuk oleh komunitas-komunitas di dalam masyarakat. Dan yang step terakhir, ada rasa yang tidak mudah puas. Jadi ketika mereka awalnya hanya sebagai ini deh, misalkan awalnya pendapatan mereka hanya berfokus pada pertanian, lalu ketika di dalam masyarakat terdapat potensi makanan, maka dibuka adanya pasar tradisional, otomatis mereka pendapatannya akan bertambah. Nah, masyarakat diharapkan tidak puas, tidak gampang puas, sehingga ada terus keinginan masyarakat untuk berubah. Jadi ketika masyarakat atau pemberdayaan komunitas sudah sampai ke step nomor 7, maka tidak menutup kemungkinan masyarakat akan kembali kepada step 1. Nah, step-step ini akan terus mengulang atau akan terus berulang di dalam pemberdayaan komunitas. Nah, teman-teman, tadi kita sudah mempelajari tentang pemberdayaan komunitas. Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang kearifan lokal. Semoga teman-teman bisa mengerti dan memahami tentang kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas. Terima kasih, sampai jumpa dalam materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.